Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, di sini kelompok kami akan menjelaskan miskonsepsi pada materi kimia, yakni laju reaksi, yang diampu oleh Ibu Hilya Ulinaja Magister Pendidikan. Sebelum itu kami dari kelompok akan memperkenalkan anggota-anggotanya. Yang pertama Ainun Khafilatul Rizkia, yang kedua An-Nisa Lailatul Aziza, Ali Firdaus Fiayan Tumala, Eki Wahyu Kumala, Lutfi Fadilah Putri, Meila Arisma Putri, Muhammad Haris, Mustafa Min, dan Widyatul Laili Muzali. Pada penjelasan ini memiliki beberapa topik. Yang pertama, karakteristik materi laju reaksi. Yang kedua, materi tentang laju reaksi. Yang ketiga, miskonsepsi pada laju reaksi. Dan yang terakhir adalah rancangan media pembelajaran. Karakteristik materi laju reaksi. Karakteristik laju reaksi yang pertama adalah mencangkup konsep-konsep yang bersifat abstrak. Konsep abstrak adalah konsep yang dipelajari melalui definisi, tidak melalui pengalaman langsung dengan objek dan fenomena. Contoh konsep abstrak dalam laju reaksi adalah konsep tentang energi aktivasi yang merupakan energi minimal yang diperlukan oleh reaktan agar terjadi reaksi. Keberadaan energi aktivasi tidak dapat diinter secara langsung, tetapi akibatnya dapat diamati melalui berlangsungnya suatu reaksi. Karakteristik materi laju reaksi yang kedua adalah melibatkan hitungan matematis. Contoh, hitungan matematis dalam materi laju reaksi menentukan laju reaksi, menentukan order reaksi, menentukan persamaan laju, menentukan hubungan antara koefisien reaksi dan laju reaksi. Karakteristik materi laju reaksi yang ketiga adalah melibatkan hubungan yang dinyatakan dalam bentuk grafik. Contoh, hubungan yang dinyatakan dengan grafik dalam materi laju reaksi adalah grafik hubungan antara konsentrasi reaktan dengan waktu, grafik hubungan antara konsentrasi produk dengan waktu, dan grafik hubungan antara laju reaksi dan konsentrasi pada berbagai order reaksi. Karakteristik materi laju reaksi yang keempat adalah melibatkan multirepresentasi, yaitu representasi makroskopis, submikroskopis, dan simbolik. Representasi makroskopik dapat dijelaskan melalui eksperimen. Representasi submikroskopis digunakan untuk menjelaskan observasi makroskopik pada skala partikulat abstrak, dan representasi simbolik digunakan untuk mempermudah menjelaskan fenomena pada level abstrak. Contoh penggambaran fenomena dalam tiga representasi dalam materi laju reaksi adalah konsep laju reaksi itu sendiri yang secara makroskopis dapat diamati melalui percobaan. Secara submikroskopis dapat dijelaskan mengapa konsentrasi reaktan berkurang dan konsentrasi produk bertambah tiap satuan waktu dalam suatu reaksi. Dan secara simbolik dapat dituliskan dalam rumus hubungan antara laju reaksi, perubahan konsentrasi reaktan, dan waktu antara laju reaksi, perubahan konsentrasi produk, dan waktu. Untuk selanjutnya, materi laju reaksi. Yang pertama yaitu pengertian laju reaksi. Laju reaksi didefinisikan sebagai peningkatan konsentrasi produk per satuan waktu atau sebagai penurunan konsentrasi reaktan per satuan waktu. Laju menyatakan seberapa cepat atau lambatnya suatu proses berlangsung. Laju reaksi dapat dinyatakan sebagai perubahan konsentrasi reaktan atau produk terhadap waktu. Namun, dapat diartikan juga sebagai laju pengurangan reaktan tiap satuan waktu. Untuk menentukan laju reaksi dari reaksi kimia yang diberikan, harus ditentukan seberapa cepat perubahan konsentrasi yang terjadi pada reaktan atau produk. Secara umum, reaksinya sebagai berikut. Maka mula-mula dari ZA dan ZB sama sekali belum ada. Setelah beberapa waktu, konsentrasi B akan meningkat sementara konsentrasi A menurun. Jadi reaksinya menjadi laju pengurangan ZA VA sama dengan min dA per dt. Laju pembentukan ZB VB sama dengan plus dB per dt. Jadi dapat dinyatakan bahwa V sama dengan min dA
per dt sama dengan dB per dt. Laju reaksi terukur sebanding dengan konsentrasi dengan suatu pangkat tertentu. Jadi, persamaan laju reaksi kimianya yaitu reaksi MR menjadi NP. V sama dengan min delta R per delta T atau V sama dengan plus delta P per delta T. Keterangannya, R sama dengan pereaksi atau reaktan, P sama dengan produk, V sama dengan laju reaksi, T sama dengan waktu reaksi, delta R sama dengan perubahan konsentrasi molar reaksi, delta P sama dengan perubahan konsentrasi molar produk. Selanjutnya, persamaan laju reaksi. Cara untuk mengkaji pengaruh konsentrasi reaktan terhadap laju reaksi ialah dengan penentuan bagaimana laju awal bergantung pada konsentrasi awal. Pada umumnya, yang lebih disukai adalah mengukur laju awal karena sewaktu reaksi berlangsung, konsentrasi reaktan menurun dan akan menjadi sulit untuk mengukur perubahan secara akurat. Selain itu, mungkin saja terjadi reaksi balik seperti produk menjadi reaktan yang akan menimbulkan glut atau error dalam pengukuran laju. Kedua kerumitan ini hampir tidak terjadi dalam tahap awal reaksi. Tabel 2.1 menunjukkan 3 pengukuran laju untuk reaksi F2 plus 2ClO2 menjadi 2 FClO2. Dengan melihat entry 1 dan 3 dalam tabel, kita dapat mengetahui bahwa jika kita melipat duakan F2 sementara ClO2 dijaga tetap, maka laju menjadi 2 kali lipat. Jadi, laju berbanding lurus dengan F2. Dengan demikian, data pada entry 1 dan 2 menunjukkan bahwa bila kita melipat empatkan ClO2 dan F2 yang tetap, maka laju meningkat sebanyak 4 kali lipat, sehingga laju juga sebanding lurus dengan ClO2. Kita dapat meringkas pengamatan ini dengan menuliskan sebagai berikut. Suku K ialah konstanta laju atau rate constant, yaitu konstanta kesebandingan atau proporsionalitas antara laju reaksi dan konsentrasi reaktan. Persamaan ini disebut hukum laju atau rate law. Persamaan yang menghubungkan laju reaksi dengan konstanta laju dan konsentrasi reaktan. Dari konsentrasi reaktan dan laju awal, kita juga dapat menghitung konstanta laju dengan menggunakan entry pertama dari data pada tabel 2.1. Kita dapat menulis K sama dengan laju per F2 kali ClO2 sama dengan 1,2 dikali 10 min 3 per 0,10 kali 0,010, hasilnya yaitu 1,2. Untuk reaksi umum dengan jenis sebagai berikut, hukum lajunya berbentuk sebagai berikut keterangannya, yaitu K sama dengan tetapan jenis reaksi, X sama dengan orde atau pangkat reaksi terhadap reaksi A, Y sama dengan orde atau pangkat reaksi terhadap reaksi B. Tetapan jenis atau K adalah suatu tetapan yang harganya bergantung pada jenis reaksi, suhu, dan katalis. Setiap reaksi mempunyai harga K tertentu pada suhu tertentu. Harga K akan berubah jika suhu berubah. Reaksi yang berlangsung cepat mempunyai harga K yang besar, sedangkan reaksi yang berlangsung lambat mempunyai harga K yang kecil. Kenaikan suhu dan penggunaan katalis umumnya memperbesar harga K. Jika kita mengetahui nilai K, X, dan Y, serta konsentrasi A dan B, kita dapat menggunakan hukum laju untuk menghitung laju reaksi. Seperti halnya dengan K, X, dan Y juga harus ditentukan melalui percobaan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Dapat berlangsung atau tidaknya suatu reaksi kimia dapat dijelaskan dengan menggunakan teori tumbukan. Tumbukan antar partikel akan menghasilkan reaksi jika memiliki energi yang cukup serta arah tumbukan yang tepat. Semakin banyak tumbukan, maka semakin cepat pula laju reaksinya. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama, luas permukaan. Semakin halus partikel dari suatu zat padat,
maka luas permukaannya juga akan semakin besar. Padatan yang berbentuk serbuk halus memiliki luas permukaan bidang sentuh yang lebih besar dibandingkan dengan padatan yang berbentuk lempengan atau butiran. Maka berlaku, semakin luas permukaan partikelnya, maka frekuensi tumbukan akan semakin tinggi dan menyebabkan reaksi berlangsung lebih cepat. Faktor yang kedua yaitu konsentrasi bereaksi. Konsentrasi memiliki peranan yang sangat penting dalam proses laju reaksi. Karena semakin besar konsentrasi bereaksinya, maka tumbukan yang akan terjadi juga akan semakin banyak. Akibatnya, laju reaksi juga akan semakin cepat. Begitupun sebaliknya, semakin kecil konsentrasi bereaksi, maka semakin kecil tumbukan yang terjadi antar partikelnya, sehingga laju reaksinya pun juga akan semakin kecil. Faktor yang ketiga yaitu pengaruh suhu. Apabila suhu pada suatu reaksi yang berlangsung dinaikkan, maka akan menyebabkan suatu partikel semakin aktif bergerak. Akibatnya, tumbukan akan sering terjadi dan menyebabkan laju reaksi berlangsung lebih cepat. Begitupun sebaliknya, apabila suhu diturunkan, maka partikelnya semakin tidak aktif lagi, sehingga laju reaksinya pun juga semakin kecil. Yang keempat adalah faktor tekanan. Banyak reaksi yang melibatkan reaksi dalam wujud gas. Kelajuan dari reaksi seperti itu juga dipengaruhi oleh tekanan. Penambahan tekanan dengan memperkecil volume akan memperbesar konsentrasi, sehingga dapat memperbesar laju reaksi. Faktor yang terakhir yaitu faktor penambahan katalis. Katalis merupakan suatu zat yang dapat mempercepat laju reaksi kimia pada suhu tertentu tanpa mengalami perubahan atau terpakai oleh reaksi itu sendiri. Suatu katalis berperan dalam reaksi, tapi bukan sebagai pereaksi ataupun sebagai produk. Katalis menyediakan suatu jalur pilihan dengan energi aktivasi yang lebih rendah. Katalis mengurangi energi yang dibutuhkan untuk berlangsungnya reaksi. Yang selanjutnya yaitu miskonsepsi pada laju reaksi. Untuk menganalisis miskonsepsi yang terjadi pada siswa, nampaknya harus dimulai dengan melihat bagaimana sebenarnya kedudukan miskonsepsi itu sendiri dalam konsep maupun dalam pemahaman konsep. Beberapa contoh kalimat miskonsepsi pada laju reaksi. Yang pertama, pada reaksi blue bottle atau reaksi antara metil dan glukosa dalam suasana basah. Semakin biru warna larutan, semakin lama waktu yang diperlukan untuk menjadi tak berwarna. Miskonsepsi ini dijaring dengan menggunakan demonstrasi sebagai instrumen tesnya, dengan mengingat bahwa hukum laju melibatkan konsentrasi Mb berorde positif, dan ini sudah diberitahukan kepada siswa. Kita dapat melihat bahwa siswa mengalami miskonsepsi di sini. Miskonsepsi semacam ini dapat ditinjau sebagai miskonsepsi pada tingkat aplikasi, karena siswa tidak dapat mengaplikasikan hukum laju terhadap fakta demonstrasi yang diberikan jika ditinjau dari sumbernya. Kita dapat melihat bahwa miskonsepsi ini berasal dari kenyataan yang berbeda dengan yang biasa dijumpai oleh siswa. Semakin banyak warna, semakin sukar untuk dihilangkan. Ini tidak dikontraskan dengan teori yang mereka peroleh di kelas. Miskonsepsi semacam ini dapat digolongkan dalam kepercayaan non-ilmiah. Yang kedua yaitu katalisator. Katalisator adalah zat yang dapat mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Ini adalah miskonsepsi umum yang terjadi pada siswa, yang biasanya terjadi karena kesalahan penekanan saat penjelasan konsep. Dilihat dari komponen konsepnya, jelas bahwa miskonsepsi ini tergolong dalam miskonsepsi pada tingkat definisi. Berdasarkan sumbernya, miskonsepsi ini termasuk dalam salah paham konseptual. Yang ketiga, kesetimbangan yang dicapai dari reaktan berbeda dengan kesetimbangan yang dicapai dari produk. Miskonsepsi ini tergolong pada tingkat atribusi konsep, karena siswa tidak dapat menjelaskan ciri kesetimbangan yang dapat dicapai dari reaktan maupun produk.
Berdasarkan sumbernya, miskonsepsi ini adalah ketidakmampuan siswa untuk menjelaskan konsep yang berhubungan dengan kesetimbangan ini. Miskonsepsi ini adalah salah paham konseptual. Yang terakhir yaitu saat terjadi kesetimbangan, tidak terjadi reaksi sampai ada penambahan dari luar. Ini juga adalah miskonsepsi umum yang terjadi pada siswa, yang biasanya terjadi karena kesalahpahaman penekanan saat penjelasan konsep. Miskonsepsi ini tergolong pada tingkat atribusi konsep, karena siswa tidak dapat menjelaskan ciri kesetimbangan, yaitu pada saat kesetimbangan tercapai, reaksi tetap berlangsung. Miskonsepsi semacam ini merupakan bentuk miskonsepsi dialek karena berasal dari kata kesetimbangan atau seimbang yang sudah dikenal siswa dalam kehidupan sehari-hari, yang berarti setara dan diam. Miskonsepsi sebenarnya bukan hanya masalah ketidakpahaman siswa terhadap suatu konsep yang dengan mudah diperbaiki dengan penjelasan verbal. Akan tetapi lebih jauh daripada itu, miskonsepsi merupakan sumber dari ketidakmampuan siswa memahami suatu konsep karena sifatnya yang resisten dan sukar untuk diperbaiki. Oleh karena itu, mengetahui miskonsepsi yang terjadi pada diri siswa adalah sebuah keharusan dan kebutuhan guru. Dalam menganalisis miskonsepsi diperlukan pedoman yang akan diberikan tuntunan tentang bagaimana sebaiknya menghadapi miskonsepsi tersebut. Terima kasih. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai rancangan media pembelajaran. Di sini kami akan membuat modul kimia interaktif berbasis multiple representasi pada materi laju reaksi. Sebelum memaparkan tentang rancangan apa yang akan kami buat, di sini kami akan memaparkan sedikit mengenai media pembelajaran interaktif, modul, dan multiple representasi. Kata media itu berasal dari bahasa Latin yaitu medius yang secara harfiah memiliki arti tengah, perantara, dan pengantar. Media pembelajaran interaktif adalah perantara pembelajaran yang digunakan pada pembelajaran yang di dalamnya dapat terjadi interaksi baik antara peserta didik dan guru, peserta didik dengan peserta didik, dan peserta didik dengan media pembelajarannya. Salah satu media pembelajaran yang banyak digunakan yaitu modul. Modul merupakan bahan ajar cetak yang dirancang secara sistematis yang berdasarkan kurikulum tertentu, yang berisikan satu unit materi pembelajaran, serta di dalamnya menggunakan bahasa yang mudah untuk dipahami oleh peserta didik. Keuntungan dari pembelajaran dan menerapkan modul yaitu dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik mencapai hasil belajar sesuai dengan kemampuannya, dan peserta didik dapat berkesempatan menguji kemampuannya dengan mengerjakan latihan-latihan yang disajikan. Multiple representasi itu merupakan bentuk representasi yang memadukan antara teks, gambar, atau grafik. Multiple representasi merupakan suatu pembelajaran yang dilakukan dengan memecahkan masalah dan peserta didik dapat menginterkoneksikan dari ketiga level representasi tersebut, yaitu makroskopik, mikroskopik, dan simbolik. Kimia merupakan pelajaran yang sulit karena sebagian besar konsepnya bersifat abstrak. Sehingga miskonsepsi dalam pelajaran kimia akan sangat fatal karena konsep-konsep kimia saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Salah satu materi kimia yang bersifat abstrak yaitu laju reaksi, sehingga peserta didik sering mengalami kesulitan dalam memahami konsep laju reaksi.
Oleh karena itu, diperlukan suatu media pembelajaran, dalam hal ini modul yang interaktif dan memadukan dengan kehidupan sehingga peserta didik mampu memecahkan suatu masalah. Nah, miskonsepsi yang sering dialami oleh peserta didik salah satunya yaitu mengenai konsep pengaruh luas permukaan, suhu, dan katalis dalam laju reaksi. Agar peserta didik tidak mengalami kesulitan dalam pembelajaran dan meminimalisir miskonsepsi pada peserta didik, kami memiliki ide untuk menginovasi modul yang interaktif dengan berbasis multiple representasi. Dalam modul yang akan kami buat akan disajikan teks, gambar, ataupun video. Video tersebut akan kita berikan dalam bentuk QR code atau barcode yang kemudian dapat di-scan oleh peserta didik. Materi laju reaksi merupakan salah satu materi yang melibatkan 3 level representasi. Dalam modul ini, kita juga akan menyajikan aspek-aspek yang terdapat pada 3 level representasi tersebut. Aspek representasi yang pertama yaitu makroskopik, yang berupa gambar nyata yang dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, seperti proses melarutkan gula merah. Aspek representasi mikroskopik yaitu berupa gambar yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata seperti molekul-molekul dalam suatu reaksi, yaitu molekul yang saling bertumbukan dalam proses laju reaksi. Aspek representasi simbolik yaitu berupa persamaan-persamaan yang terdapat pada materi laju reaksi. Sehingga modul kami juga akan berisikan gambar maupun video yang menyangkut tentang aspek-aspek representasi tersebut. Selain itu, di dalam modul ini juga disertakan latihan-latihan soal yang dapat membantu peserta didik dalam mengetahui tingkat pemahaman terhadap materi. Latihan-latihan soal ini berupa soal esai yang akan disajikan di tiap-tiap penjelasan materi. Dengan adanya latihan soal ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pendidik maupun peserta didik. Oke, dari beberapa penjelasan dari teman-teman kelompok kami mengenai miskonsepsi pada materi laju reaksi kimia, mungkin teman-teman jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan melalui WhatsApp group yang telah disediakan. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.